Kita masuk ke integral lipat 2 atas daerah persegi panjang ya. Integral 2 atas daerah persegi panjang. Nah, baik. Nah, nanti bentuknya ya, bentuk integralnya itu adalah integral lipat 2 fx, y dA, batasnya adalah R. Nah, maknanya adalah kalau tadi yang lipat 1 adalah luas daerah ya, sekarang kalau lipat 2 ini adalah volume. Jadi ya, volume di bawah permukaan, volume di bawah permukaan bidang ya, bidang fxy sama dengan Z ya, fxy sama dengan Z, dan di atas persegi panjang R. Persegi panjang R ya, di mana R itu adalah X sama Y, X-nya batasnya dari A sampai B, Y-nya C sampai D. Nah, ini. Ya. Volume di bawah permukaan fxy sama dengan Z dan di atas persegi panjang R, di mana R-nya adalah dibatasi oleh X sama dengan A sampai B, Y-nya C sampai D. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya coba gambar. Saya coba gambarkan ya. Saya gambarkan. Ini adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu Z. Nah, tadi kita gambar R-nya dulu ya. R-nya tadi kan batasnya dari X sama dengan A. Misalkan A di sini, X sama dengan B-nya di sini. Nah, misalkan di sini kita gambar. Oke, di sini misalkan D-nya di sini. Ini ada titik potong di sini ya. Ini adalah persegi panjangnya. Nah, sekarang kita gambar untuk permukaannya ya. Ini kan untuk mencari volume, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara mempartisi. Ya, ini kita partisi. Alasnya ini kita partisi menjadi persegi-persegi yang besarnya sama. Sama. Nah, misalkan ini. Ya, ini persegi-persegi yang besarnya sama. Nah, sekarang misalkan kita ambil titik di sini ya, yang persegi 1 aja ini sebagai contoh. Sebagai contoh aja. Jadi yang ini adalah, ini kan persegi ya, berarti kan sekali sih. Ini delta YK, kemudian yang ini adalah delta XK. Kemudian titik tengahnya ini, ya, titik tengah ini adalah X kabar, Y kabar. Nah, jadi titik. Nah, sekarang kalau menghitung volume tadi kan rumusnya kan luas alas kali tinggi gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Sama seperti ini. Nah, ini kan seperti balok ini ya. Kalau kita tarik ke atas ini kan seperti balok. Nah, yang kecil, yang ini, yang biru ini. Jadi yang persegi-persegi kecil itu, saya tarik ke atas itu ya. Jadi apa? Jadi balok ya. Sehingga nanti di sini akan banyak balok gitu kan, tergantung banyak partisi yang kita buat. Nah, ini saya ambil contoh satu balok dulu. Ya, satu balok dulu. Yang permisalannya adalah panjang lebarnya adalah delta SK, delta YK, kemudian ada titik tengahnya adalah S kabar, Y kabar.
Itu ya, sehingga kalau kita tuliskan tinggi ya, tingginya adalah f x kabar, y kabar. Jadi titik x kabar, y kabar ini kita masukkan ke persamaannya ya, atau fungsinya ya. Kemudian luas alasnya itu bisa saya tulis delta AK. Delta AK itu ini, luas alas ini kan berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Kita bisa tulis delta XK dikalikan delta YK. Kita tulis di sini volume sama dengan, jadi sigma dijumlahkan ya, F X kabar, Y kabar dikalikan delta AK, di mana K-nya itu dari 1 sampai N. Ya. Sama seperti kasus yang lipat 1 ya. Kalau partisinya sedikit, otomatis nanti errornya semakin besar. Jika partisinya menuju tak hingga, errornya semakin kecil dan hasilnya akan mendekati nilai sebenarnya. Ya, sehingga bentuk integral ini ya, integral f(x, y) dA dengan batas R itu bisa ditulis dengan partisinya itu dibuat ya, panjang partisinya itu menuju ke 0 ya. Jadi f x kabar, y kabar delta AK, di mana K-nya dari 1 sampai N. Nah, ini adalah ya konsep dari integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Sekarang kita masuk ke contoh ya, contoh. Nah, baik ya. Sekarang ini f adalah fungsi tangga ya. Didefinisikan oleh f(x) sama dengan 1 untuk x-nya 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 1. Terus x-nya sama dengan 2 untuk x-nya 0 sampai 3, y-nya 1 sampai 2. Untuk fx-nya sama dengan 3, x-nya 0 sampai 3, y-nya 2 sampai 3. Kemudian hitung fx dA, batasnya r, di mana r-nya adalah x dari 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 3 gitu kan ya. Nah, untuk mempermudah menghitung ini ya, kita bisa ilustrasikan ya dalam bentuk gambar gitu ya, dalam bentuk gambar. Jadi kita bisa gambar dulu yang pertama, yang fxy sama dengan 1 untuk x-nya 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 1 ya. Jadi misalkan kita gambar di sini. Ya, nanti ini x fxy sama dengan 1. Jadi perlu dipahami bahwa fxy itu sama dengan z ya, sama dengan z. Jadi sama aja kalau kita menggambar fxy sama dengan 1, kita menggambar z sama dengan 1 gitu ya. Baik, kita gambar dulu batas x-nya dulu. X-nya tadi 0 sampai 3 ya. 1, 2, 3 di sini. Kemudian y-nya 0 sampai 1 di sini. Berarti kita gambar dulu alasnya. Ini harus sejajar dengan sumbu X. Ya, ini sumbu Y harus sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Nah, dan sekarang kita gambar Z sama dengan 3. Jadi 1, 2, 2, 3. Misalkan di sini 3. Jadi 3 ini kita tarik ke sana ya, sejajar sumbu X. Menarik ke atas. Ini juga ke sana. Dibatasi oleh 6 bidang ya, 6 bidang. Nah, sekarang bidang alas itu persamaannya apa? Persamaan bidangnya. Jadi alas itu bidang Z sama dengan 0. Ya, jadi XOY, ini kan XOY ya ini ya. Ini kan XOY ya. XOY. Bidang alas itu kan dia berada di bidang XOY. Nah, bidang XOY itu adalah Z sama dengan 0.
Nah, kalau kita naik 1 di sini, berarti Z sama dengan 1. Karena kita naik 3, berarti ini Z sama dengan 3. Jadi atasnya ini, bidang atas ini persamaannya adalah Z sama dengan 3, gitu ya. Alasnya Z sama dengan 0. Nah, sekarang yang belakang ini apa? Bidang YOZ ya. YOZ. Nah, bidang YOZ itu adalah X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Karena di sini ada 3 ya, jadi dari bidang EOZ ini maju 3 toh, 3 satuan, berarti X sama dengan 3. Ya, bisa dipahami. Kemudian yang paling kiri, itu kan bidang XOY. XOZ. XOZ itu adalah Y sama dengan 0. Ya, kemudian ini maju satu satuan, ke kanan satu satuan, berarti Y sama dengan 1. Sekarang yang kedua kita gambar fxy sama dengan 2. Nah, ini ya, 1, 2 ini. Nah, fxy-nya 2, berarti z-nya sama dengan 2 ya. Berarti ini ada yang salah ya. Yang pertama tadi apa? fxy-nya sama dengan berapa ini? Nah, sekarang yang kedua, fxy sama dengan 2. Itu berarti ininya 2 di sini, 2. 2 ya. Kita tarik ke sana. Oke, ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, fxy-nya sama dengan 3 atau z-nya sama dengan 3. Ini 3 ya, batasnya 03, 23, 3 di sini. Ini 3 di sini misalkan. Nah, jadi kita gambarkan. Ini adalah gambar dari ini fxy ini ya, sama dengan 1, 2, 3 itu gambarnya ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai dari fxy dA, batasnya R, dengan R-nya adalah X dari 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 3. Hingga bisa kita tuliskan di sini, integral fxy dA, batasnya R itu sama dengan fx1, y1 delta A1 plus fx2, y2 delta x2 delta A2 tambah fx3 y3 delta A3. Nah, sekarang tinggi balok yang pertama berapa ini? 1, Pak. 1. Luas alasnya berapa? Alasnya 3. Ya. Kemudian tinggi balok yang kedua berapa? yang kedua 2. 2. Alasnya berapa? Luas alasnya? 6. Masuk 6. 3. 3 ya. Ya. Terus tinggi yang ketiga? 3. 3. Alasnya berapa? 3 ya. 3. 3 tambah 6 tambah 9 berapa? 18 ya. 18 volume. Nah, ini adalah volume dari ketiga bangunan.